Setiap orang, siapapun dia pasti pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang telah melakukan dosa adalah bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang seperti itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun berjanji akan mengampuni orang-orang yang beristighfar, meminta ampun dan bertaubat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menegaskan dalam Al-Quran, dan sungguh aku maha pengampun bagi yang bertaubat, beriman dan berbuat kebajikan kemudian tetap dalam petunjuk. Al-Quran Surah Taha ayat 82. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan kita hambanya agar tidak berputus asa akan ampunannya jika kita memang benar-benar bertaubat dan memohon ampun kepadanya. Hampir semua umat muslim tidak asing lagi dengan bacaan istighfar, karena memang bacaan ini hampir setiap hari selalu dibaca kaum muslimin. Dengan membaca ini memang Allah akan mengampuni dosa kita, terutama dosa-dosa kecil. Tapi pernahkah kita beristighfar dan memohon ampun kepada Allah dengan membaca bacaan yang agung dari hanya sekedar membaca astagfirullah? Karena Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu membaca istighfar yang lebih spesifik dan lebih agung, yang jika dibaca, direnungi dan diyakini, maka jika dia mati akan menjadi penghuni surga. Bacaan inilah yang disebut dengan Sayyidul Istighfar atau penghulunya istighfar. Lalu istighfar seperti apa bacaannya? Sayyidul Istighfar dengan membaca Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatoktu a'udzubika min syarri sonaktu abu laka binikmatika alaya wa abu bizambi fafirli fainaula yakfirut zunuba ila anta. Ya Allah, Engkau adalah Rohku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Dari namanya saja sudah mengisyaratkan adanya kedahsyatan dan keagungannya. Maka jika Sayyidul Istighfar ini dibaca pada waktu yang tepat, maka hasilnya juga tidak main-main. Lalu kapan doa ini sebaiknya dibaca? Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mengucapkannya setelah masuk waktu subuh sambil meyakininya dan dia mati, dia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa mengucapkannya setelah masuk waktu sore sambil meyakininya lalu dia mati, dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Nasai. Berdasarkan hadis ini, Sayyidul Istighfar atau penghulunya istighfar itu diucapkan pada waktu subuh. Namun bila ada yang belum mengucapkan di waktu subuh, boleh mengucapkannya setelah itu, yaitu di siang hari sampai matahari tenggelam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan di antara waktu siang dengan meyakininya lalu dia mati pada hari itu sebelum sore, maka dia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa mengucapkan di antara waktu malam dan meyakininya lalu dia mati sebelum subuh, maka dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan keterangan Nabi SAW, Sayyidul Istighfar diucapkan di waktu subuh atau pagi, yaitu mulai setelah terbit fajar, atau boleh diucapkan setelah sholat subuh, atau juga di waktu sore, yaitu setelah sholat zuhur sampai pertengahan malam. Jika diucapkan setelah maghrib lebih utama karena lail dalam bahasa Arab dimulai setelah matahari tenggelam.
Dengan demikian bacaan Sayyidul Istighfar sungguh luar biasa. Apabila seorang muslim membaca dan mengamalkannya sebagai zikir setiap pagi dan di awal malam, maka bukan saja dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah juga memberinya jaminan berupa surga. Demikian pula dari keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa disimpulkan bahwa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cepat didapatkan dengan doa Sayyidul Istighfar. Dan bagaimana jika ada yang tidak hafal dengan bacaan Sayyidul Istighfar? Jika seseorang tidak hafal atau tidak sempat membaca Sayyidul Istighfar, maka dia dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar biasa dengan redaksi yang pendek dan mengulanginya berkali-kali. Meskipun dalam keadaan tidak setelah melakukan dosa-dosa, seperti istighfar setelah sholat, saat duduk, berbaring dan lainnya. Hal ini sangat penting mengingat manfaat istighfar yang sangat besar. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesulitan, kelapangan untuk setiap kesempitan, dan Allah akan memberinya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Hakim.